Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Kemah Terlarang tahun 2024. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, scene diawali mantan ketua Dewan Ambalan bernama Miko menjadi narasumber dalam kisah kesurupan massal di acara kemah sekolahnya. Film berfokus pada Rini. Dia memiliki riwayat asma, bahkan kambuh saat pelajaran olahraga. Naila sebagai sahabat pun menolong. Pindah ke Miko, Chandra, dan Mas Heru survei lokasi kemah, yaitu di Wonoalus. Namun, rencana mereka nggak di-ACC oleh kuncen desa bernama Mbah Sonto. Acara niki sampun dados program tahunane sekolah. Kulo penanggung jawabe. Keesokan harinya, Miko menjelaskan setiap sudut Wonoalus kepada adik-adiknya, termasuk sendang terlarang. Hari berikutnya cek barang-barang. Rini pun sudah siap dengan beragam obatnya. Dilakukan juga gladi bersih pementasan drama Roro Putri. Sayang, Kiki sebagai pemeran utama mimisan. Atas dasar ini, Mas Heru mencari pemain cadangan berdasarkan weton yang cocok. Dia adalah Rini. Kamu mau ya gantikan Kiki? Oh mas, kalau Rini udah pasti bisa ya Rin. Tidak lupa, Mbah Sonto menyiapkan sajen yang dikubur di tanah Wonoalus sebagai bentuk permisi kepada makhluk-makhluk goib. Nggak sengaja, Miko melihat sosok di jalan. Mbah, Ojo ado-ado. Tibalah hari H perkemahan, diawali Rini yang mabuk. Jalan menuju TKP pun, Rini melihat sesuatu di sungai. Acara pertama adalah pembukaan dan berdoa menurut keyakinan. Lagi-lagi, Rini melihat sosok yang mengejutkannya. Akibat hal ini, ia sedikit syok. Lydia memasang tulisan peringatan di sendang. Ia melihat tenda berdiri, di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Miko, Mik, kowe kabeh bali. Ini hanya halu. Hal ini langsung dilaporkannya kepada Miko sehingga dia sendiri yang turun tangan ngecek. Nyatanya cuma ada HT dan petunjuk pos 4. Demi keselamatan bersama, Miko juga menaburkan beras. Tiba-tiba ada ular mendekat, ditumbangkannya otomatis hilang. Kegiatan selanjutnya adalah lomba mendirikan tenda, lomba tarik tambang, dan lomba kuat tandu yang semuanya dimenangkan timnya Kiki. Hal ini membuat Rini kecewa. Bersih-bersih di kamar mandi, Rini mendengar Kiki and the Gang ngegibahin dirinya yang menjadi cadangan peran Roro Putri. Kok iso Rini iki lho sing dadi Roro Putri? Ketahuan juga ternyata Kiki sedang menstruasi. Rini keluar, ia mendengar suara tangis dari salah satu bilik yang nyatanya kosong. Disinilah Rini menemukan cincin. Diambilnya malah ia dipatok ular. Lomba berikutnya adalah lari estafet. Kali ini dimenangkan timnya Rini. Chandra yang memotret melihat sosok menemani Rini. Miko konfirmasi ke Mas Heru tentang pengalamannya di sendang. Ia pun bertindak dengan membaca mantra-mantra, malah muntah-muntah. Kegiatan selanjutnya adalah bendera semapor yang diperagakan Mada dalam kondisi kesurupan. Ditutup dengan aksi meluncur. Mada masih selamat, namun ia kesurupan. Mas Heru pun membacakan mantra, sementara Rini melihat berbagai sosok. Menenangkan diri di tenda, Rini melihat bayangan meliuk-liuk sehingga memilih kerukupan. Malahan si sosok ada di sampingnya.
Kesurupan merembet ke Kiki dan Rini yang berkedudukan lebih mulia. Mbah Sonto pun didatangkan. Di tenda UKS terjadi perseteruan antara roh yang merasuki Mada dan Rini. Rini harus dievakuasi meninggalkan TKP. Namun jembatan roboh menutup akses keluar sehingga mau nggak mau mereka balik. Diketahui biang kerok kejadian ini adalah Mas Heru yang mau mendapatkan Wahyu Makuturomo yang sayangnya udah diambil salah satu siswa. Waktunya makan, Rini bengong saja. Hal ini membuat Lydia tersinggung. Yen mangan kudu diiringi. Kamu pikir kamu siapa? Balasan pun langsung ia terima berupa muntah serangga dan kesurupan minta maaf di hadapan Rini. Herulah yang menyadarkannya. Di tenda, Naila menemukan Rini belum tidur. Ia minta anterin ke kamar mandi, tiba-tiba ada ular nyerang. Hanya dengan kepalan tangan, Rini dapat mengatasinya. Ia menjelaskan jika Heru membuat alibi acara jurit malam harus dilakukan. Satu-satunya yang gak sependapat adalah Rena. Miko menaburkan beras penjaga. Melihat Rini lari masuk hutan, nyatanya Rini masih tidur di tenda. Jurit malam benar-benar dilakukan. Regu Rini didampingi Chandra. Di tengah jalan ia melihat sosok prajurit sehingga ngajakin kabur. Nggak sadar, Rini ketinggalan sehingga ditangkap. Sampai di tempat aman mereka baru menyadarinya. Diambillah keputusan pencarian menyebar. Disinilah Naila ketemu pocong, sementara Chandra melihat Heru ritualan di Sendang. Ia melapor ke Miko guna gerebek, namun keburu Naila kesurupan sehingga memilih menolongnya kembali ke base camp. Naila meminta kafan. Mereka pun menurutinya mengganti dengan jarik. Hal ini membuat kesurupan menyebar ke siswa lainnya. Mbah Sonto pun datang dengan kekecewaannya. Kembali ke Rini dengan cincin yang ditemukannya di kamar mandi kemarin. Mbah Sonto menyadarkan siswa-siswa kesurupan, termasuk membuka kafan Naila yang malah melukai dirinya sendiri. Pencarian Rini dipimpin langsung Miko. Ia mengandalkan beras, tiba-tiba ada sosok prajurit menyebabkan teman-teman kesurupan. Rini dibawa ke alam lain bertemu Roro Putri. Chandra dan Mbah Sonto ke Sendang mencari Mas Heru. Beliau langsung tahu jika ada yang membongkar sajen. Di sisi lain, Miko kejar-kejaran dengan sosok prajurit. Diceritakan Rini adalah orang terpilih, ditandai dengan pemberian cincin sakti. Nyatanya, cincin itu adalah Wahyu Makuturomo yang diinginkan Mas Heru. Di alam nyata, Miko yang pingsan dibangunkan Mas Heru dan Rini yang sudah ketemu. Usut punya usut, Mas Heru mempersiapkan pentas drama Roro Putri sebagai taruhan. Kali ini Rinilah yang memerankannya. Roro Putri ini calon selir raja, namun ia menjalin cinta terlarang dengan pangeran yang merupakan anaknya sendiri. Pangeran pun diberi pilihan yaitu cinta atau kekuasaan. Karena pangeran memilih kekuasaan, Roro Putri pun ditumbangkan. Namun cerita ini dibelokkan oleh Mas Heru. Seketika semua siswa kesurupan dan Roro Putri yang asli muncul. Mas Heru pun menagih cincin Wahyu Makuturomo punya Rini. Ia kabur dan melempar cincin itu ke dalam kobaran api unggun. Ini adalah pilihan benar dan direstui Roro Putri. Ingsun bakal jagani awakmu. Semua selesai. Setelah kejadian ini, Rini dan Naila bangun dari pingsannya. Kiki minta maaf dan Miko masih selamat.
Semua siswa dibersihkan dulu oleh Mbah Sonto sebelum pulang. Setiap tahun, Miko dan Rini kembali ke Wonoalus hanya untuk minta izin ke Roro Putri agar Rini diperbolehkan pulang secara lahir dan batin. Untuk Mas Heru, dia jadi gila karena menganggap berhasil mendapatkan cincin Wahyu Makuturomo. Film pun berakhir.